Dan kita dapati bahwasanya banyak ahlul bidah mereka berdalil dengan hadis-hadis dhaif, bahkan hadis palsu, bahkan mereka membangun akidah di atas apa? Hadis palsu ya. Seperti akidah mereka tentang Nur Muhammad, bahwasanya ya Nur Muhammad diciptakan sebelum alam semesta ya. Atau hadis palsu, laulaka ma khalaqtul aflak, kalau bukan karena engkau wahai Muhammad aku tidak ciptakan alam semesta ini. Sehingga mereka akhirnya gulu berlebih-lebihan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Keguluan mereka itu, pengkultusian yang berlebih-lebihan tersebut dibangun di atas hadis-hadis apa? Palsu. Sebagian ahlu sunnah berpendapat boleh berdalil dengan hadis-hadis dhaif untuk fadailul a'mal ya. Untuk fadailul a'mal, dan itu juga disebutkan oleh Ibnu Hajar rahimahullah dalam kitabnya Tabyinil Ajab ya, tentang hadis-hadis dhaif seputar bulan Rajab. Kemudian juga dijelaskan oleh Sakhawi dalam Fathul Mughith, muridnya Ibnu Hajar, bahwasanya hadis-hadis dhaif boleh dipakai dalam fadailul a'mal. Dengan syarat pertama hadis tersebut tidak boleh dhaif jiddan, hanya dhaif yasir. Baik. Yang berikutnya di antara manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam pendalilan, selain mereka menggabungkan sunnah, mereka ingin menjalankan sunnah sebagaimana mestinya, mereka juga hanya berdalil dengan sunnah-sunnah yang sahihah. Mereka jauh dari hadis-hadis yang maudhu', hadis-hadis palsu, hadis-hadis yang dhaif jiddan ya. Mereka jauh dari itu semua. Ya, maka tidaklah mereka berpegang teguh kecuali dengan hadis-hadis yang sahih. Dahulu di zaman para sahabat semua hadis sahih. Karena sahabat langsung dengar dari Nabi atau mendengar dari sahabat yang lain. Demikian juga kalangan tabi'in, belum muncul orang-orang pendusta, orang-orang zanadik, orang-orang zindiq, sehingga hadis tersebar begitu saja. Oleh karenanya Ibnu Abbas pernah berkata, "Inna kunna marratan idza sami'na rajulan yaqul qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ibtadaratuhu absaruna wa asghayna ilaihi bi adhanina." Kami dahulu, kalau kami sekali saja mendengar seorang berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, kami langsung memandangnya, kami langsung konsentrasi mendengar apa yang hendak dia ucapkan. Karena pasti sahih, pasti dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falamma raqiban nasu as-sa'ba wadh-dhalul, namun tatkala orang-orang mulai naik onta yang sulit dinaiki atau onta yang mudah dinaiki, artinya orang mulai tersebar, orang berani dusta, orang berani menipu, berbohong, ya, melakukan perkara yang tercela, perkara yang dipuji. Lam na'khudh minan nas illa ma na'rif, maka kami tidak mengambil dari orang-orang kecuali yang kami kenal hadisnya. Ini menunjukkan di zaman sahabat mulai muncul kehati-hatian tatkala mulai banyak orang masuk Islam dan mulai banyak terjadi safar ke sana kemari ya, dan tidak semua orang kemudian jujur dalam menyampaikan, tidak semua orang hafalannya kuat ya. Mungkin dia jujur tapi dia salah menghafal. Ya, makanya kata Ibnu Abbas, lam na'khudh minan nas illa ma na'rif, kami tidak mengambil dari manusia hadis-hadis kecuali yang kami kenal hadis tersebut. Muhammad bin Sirin, seorang tabi'i yang mulia, dia berkata, lam yakunu yas'aluna 'anil isnad. Dahulu para salaf dahulu mereka tidak pernah bertanya tentang isnad. Pokoknya ada hadis mereka dengar, langsung mereka benarkan. Falamma waqa'atil fitnah, tatkala muncul fitnah, qalu, tatkala muncul fitnah, muncul ahlu sunnah, muncul ahlul bid'ah, muncul khawarij dan yang lainnya, muncul Rafidhah, muncul Qadariyah, muncul Murji'ah. Maka orang-orang berubah. Kalau ada yang menyampaikan hadis, mereka berkata, sammu lana rijalakum, sebutkan nama-nama perawi kalian. Dari mana hadis ini? Fa yunzar ila ahli sunnah, fa yu'khadhu hadithuhum, maka dilihat jika ternyata para perawi tersebut ahlu sunnah, maka diambillah hadis mereka. Wa yunzar ila ahli bidah, fala yu'khadhu hadithum. Kalau ternyata para perawinya ada ahlul bidah, maka tidak diambil hadis mereka. Dan diriwayatkan Nabi SAW bersabda, sayukdzabu alayya, akan ada orang yang dusta atas namaku. Diriwayatkan. Nah, riwayat ini kata Ibn Taimiyah rahimahullah taala, ini riwayat benar atau tidak? Sayukdzabu alayya. Diriwayatkan tersebar di masyarakat, Nabi bersabda sayukdzabu alayya. Orang-orang akan berusaha atas namaku.
Hadis yang masyhur kata Nabi SAW, "Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar." Barang siapa yang sengaja berdusta atas namaku, siapkan kaplingnya di neraka. Ini hadis mutawatir. Ya. Mimma tawatara haditsu man kadzab. Di antara hadis-hadis yang mutawatir adalah hadis barang siapa yang berdusta atas namaku, siapkan kaplingnya di neraka jahanam. Ini hadis mutawatir. Tetapi lafal bahwasanya sayukdzabu alayya, bahwasanya orang akan berdusta atas namaku, ya. Ini ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, Nabi pernah mengucapkannya, berarti memang akan ada yang berdosa. Kemungkinan kedua, Nabi tidak mengucapkannya, berarti telah tersebar hadis palsu ini. Antum enggak paham ya? Maju. Tolong maju biar yang lain dapat tempat. Rapat. Biar paham. Rapat, tolong rapat. Yang belakang maju. Yang nyandar sandarannya dibawa maju. Saya ulangi, hadis yang masyhur, hadis mutawatir kata Nabi, "Man kadzaba alayya muta'ammidan." Barang siapa sengaja berdusta atas namaku, siapkan kaplingnya di neraka. Ya, hadis ini hadis mutawatir, Nabi pernah mengucapkannya, jelas diriwayatkan oleh 10 sahabat lebih. Nabi mengatakan ancaman, barang siapa berdusta atas namaku. Ini ancaman, hadisnya sahih. Tapi ada hadis, Nabi mengatakan, "Sayukdzabu alayya," akan ada orang berdusta atas namaku. Kata Ibn Taimiyah rahimahullah dalam Minhajus Sunnah Nabawiyah, ini hadis dua kemungkinan. Hadis yang lafal yang kedua, akan ada orang yang berdusta namaku. Kalau hadisnya sahih, berarti benar akan datang para pendusta yang berdusta nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau hadisnya palsu, telah terjadi pemalsuan terhadap hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ternyata benar. Banyak orang yang berdusta atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada yang mengaku setelah bertobat dia telah berdusta, mendustakan ribuan hadis, memalsukan ribuan hadis. Oleh karenanya para ulama ahlul hadis, ya, mereka berusaha memilah-milih hadis. Misalkan mana hadis sahih, mana hadis dhaif. Karena hadis dhaif banyak sekali. Ya. Dalam satu riwayat Imam Bukhari mengatakan, aku hafal 100.000 hadis sahih dan 200.000 hadis dhaif. Banyak. Ya. Dan hadis sahih sudah cukup. Kata Ibnul Mubarak rahimahullahu taala, sahihul hadis syughlun an saqimihi. Hadis yang sahih sudah cukup. Tidak perlu hadis yang dhaif. Kita enggak perlu hadis dhaif. Hadis sahih sudah cukup untuk bisa kita beragama dengan baik. Tidak perlu kita memerlukan hadis-hadis yang dhaif. Kata Ibnu Qudamah rahimahullahu taala, ammal ahadithul mawdu'ah, adapun hadis-hadis yang palsu, allati wada'atha zanadiqah, yang telah diletakkan oleh orang-orang ahli zindiq, liyulabbisu biha ala ahli Islam, untuk membuat rancu, menipu orang-orang Islam. Awil ahaditsu dhaifatu, atau hadis-hadis yang dhaif, karena hadis dhaif bertingkat-tingkat. Ada yang dhaif jiddan, ada yang palsu, ya. Ini bertingkat-tingkat. Imma li dha'fi ruwatiha au jahalatihim, bisa jadi perawinya dhaif atau karena majhul tidak dikenal, au li allatin fiha, atau karena ada illah penyakit dalam hadis tersebut sehingga menjadikannya dhaif. Fala yujuzu an yuqal biha, maka tidak boleh berpendapat dengan hadis dhaif tersebut. Wala i'tiqadu ma fiha, dan tidak boleh meyakini apa yang dalam hadis tersebut. Bal wujuduha ka'adamiha, akan tapi keberadaannya seperti tidak ada. Ini dijelaskan oleh para ulama. Dan kita dapati bahwasanya banyak ahlul bidah, mereka berdalil dengan hadis-hadis dhaif, bahkan hadis palsu, bahkan mereka membangun akidah di atas apa? Hadis palsu, ya. Seperti akidah mereka tentang Nur Muhammad, bahwasanya ya Nur Muhammad diciptakan sebelum alam semesta, ya. Atau hadis palsu, laulaka ma khalaqtul aflak, kalau bukan karena engkau wahai Muhammad aku tidak ciptakan alam semesta ini. Sehingga mereka akhirnya gulu berlebih-lebihan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Keguluan mereka itu, pengkultusian yang berlebih-lebihan tersebut dibangun di atas hadis-hadis apa? Palsu. Sebagian ahlu sunnah berpendapat boleh berdalil dengan hadis-hadis dhaif untuk fadailul a'mal, ya. Untuk fadailul a'mal, dan itu juga disebutkan oleh Ibnu Hajar
rahimahullah dalam kitabnya Tabyinil Ajab ya, tentang hadis-hadis dhaif seputar bulan Rajab. Kemudian juga dijelaskan oleh Sakhawi dalam Fathul Mughith, muridnya Ibnu Hajar, bahwasanya hadis-hadis dhaif boleh dipakai dalam fadail a'mal. Dengan syarat pertama hadis tersebut tidak boleh dhaif jiddan, hanya dhaif yasir. Dhaifun dha'fan yasiran. Cuma dhaif yang ringan karena dhaif itu bertingkat-tingkat. Yang kedua, tidak boleh menimbulkan amalan yang baru, tetapi hanya sekedar tentang keutamaan beramal. Misalnya tentang salat duha, hadis sahihnya banyak, tetapi apa keutamaannya? Mungkin datang hadis dhaif menjelaskan keutamaannya. Maka ini boleh kita sampaikan ya, selama hadisnya tidak terlalu dhaif, tetapi amalannya sudah ada. Adapun dengan hadis dhaif membuat amal baru tidak boleh. Tidak boleh. Kemudian yang ketiga, tidak boleh la yusyahhar bihi, kata Ibnu Hajar, tidak boleh dimasyhurkan, tidak boleh. Karena nanti didengar oleh orang awam disangka ini hadis sahih. Maka tidak boleh dimasyhurkan. Kalaupun dimasyhurkan tentunya dijelaskan tentang kedhaifannya. Yang keempat, yang mengamalkannya tidak boleh meyakini ini dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini 4 syarat disebutkan oleh Ibnu Hajar dalam kitabnya Tabyinul Ajab, kemudian juga oleh Sakhawi dalam Fathul Mughith. Jadi bukan boleh hadis dhaif secara mutlak, boleh sebagian ulama membolehkan, sebagian ulama tidak boleh secara mutlak. Yang membolehkan mempersyaratkan hanya pada fadhail a'mal ya. Yang kedua, hadisnya tidak boleh terlalu dhaif, hanya dhaif yang ringan. Yang ketiga, tidak boleh meyakini dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, tidak boleh dimasyhurkan. Intinya tidak boleh menimbulkan amal baru. Hanya sekedar menjelaskan amal yang sudah ada dalilnya tentang keutamaannya saja. Banyak hadis seperti ini, seperti tentang haji. Haji banyak, haji rukun Islam. Hadis-hadis tentang keutamaan haji banyak, ada yang sahih, ada yang dhaif. Umrah juga syariat Islam, tetapi hadis-hadis tentang keutamaan umrah mungkin banyak, ada yang maudhu, ada yang dhaif jiddan, ada yang dhaif ringan. Yang dhaif ringan ini boleh disampaikan, tetapi disebutkan ini hadis yang dhaif agar masyarakat umum tidak meyakini itu sesuatu yang sahih. Yang terakhir ya, bagaimana manhajus salaf dalam berdalil? Tentunya mereka berusaha memahami hadis dan sunnah Nabi serta ayat-ayat Al-Quran dengan pemahaman para salafus saleh. Dengan pemahaman para salafus saleh ini sudah kita jelaskan pada